Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya, mengenai perumahan di Asia. Jadi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ke kalian, Asia itu adalah gabungan dari 3 developer besar, yaitu yang pertama Astra International, yang kedua Hong Kong Land, dan yang ketiga yaitu Modern Land. Jadi di sini perumahannya itu berada di lokasi yang prime ya teman-teman ya, sangat dekat sekali dengan Ion Mall di JGC. Jadi ini areanya itu dekat sekali dengan danau. Jadi ini adalah salah satu area yang prime ya teman-teman ya. Nah, untuk keterbatasan informasi stok yang available, kamu bisa hubungi nomor gua yang ada di link description ya teman-teman ya. Gue juga akan menaruh di sana link video 360 derajat supaya kalian bisa melihat rumah ini secara keseluruhan dari HP kalian. Nanti kalian tinggal slide-slide aja pakai jari ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya di sini teman-teman. Kita akan melihat ini tampilan. Kebetulan di sini kita mendapat kesempatan melihat Nuxio unit. Jadi ini adalah rumah contoh ya teman-teman. Jadi konsepnya kira-kira ini bisa menambah inspirasi kalian untuk meletakkan interior atau misalkan furniture kalian nih. Nah, jadi di sini kita dapat kesempatan di perumahan yang ukuran 12x14 nih, kamu bisa baca ya. Ini tipe Centarum nih teman-teman nih. Nah, ini kamu bisa lihat untuk tampilannya nih, bisa dibilang ini kayak 3 lantai ya. Jadi kelihatan benar megah dan kokoh banget ya. Lalu untuk carportnya di sini bisa muat 2 mobil. Karena ini berada di hook, jadi keuntungannya yaitu kamu bisa menang banyak nih. Menang banyaknya kenapa? Karena kamu bisa dapat taman-taman yang luas dan pencahayaan dari manapun kamu bisa dapat benar-benar puas deh teman-teman. Kamu bisa lihat ya, ini kamu bahkan bisa naruh kayak kolam. Di sini mungkin bisa jadi kayak kolam ikan ya kamu taruh. Nah, ini juga batu-batuan koralnya, cakep ya. Nah, untuk batas tanahnya itu sampai segini aja ya teman-teman ya. Nah, untuk yang belakang ini adalah fasilitas umum ya teman-teman ya. Dan sini kamu juga kalau misalkan kamu ada ART, kamu bisa namanya menggunakan akses samping ini untuk ke akses untuk ke service area nih teman-teman. Nih kamu bisa lihat tangganya ya. Nah, nanti kita akan lihat-lihat di situ. Namun sebelum itu kita pengen lihat dalamnya dulu nih. Kalian gak sabar kan pengen lihat dalamnya? Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini begitu kita masuk. Di sini sebelumnya untuk setiap rumah ini sudah dilengkapi dengan smart lock system, dimana kamu bisa pakai pin atau pakai sidik jari nih teman-teman nih. Nah, di sini begitu kita masuk, nah di sini kamu bisa lihat ya. Ini untuk tampilannya. Nah, ini karena di hook, jadi benar di sini dimanfaatkan tuh kaca tuh sangat banyak sekali nih kiri dan kanan. Kamu bisa lihat ya, terang banget ya tanpa lampu ya. By the way, di sini gue pengen kasih lihat ke kalian, ini adalah salah satu kelebihan yang Centarum yang lebar 12 ini yang kita lihat adalah, nah nih teman-teman, plafonnya tuh tinggi banget tuh. Ini sekitar kalau menurut gue sih sekitar 5,5 meteran ya tingginya nih dari untuk main hall ini ya. Nah nih, kamu bisa lihat ya. Tuh, sekitar mungkin 5,5 sampai 6 lah kalau menurut gue. Soalnya kalau menurut gue sih kayaknya standar untuk plafon ini ke sini tuh sekitar 3 meter teman-teman. Nah, nih di sini untuk ininya juga apa namanya? Roller blindnya dia menjulang tinggi sampai ke atas tuh. Jadi kamu bisa nanti ngakalin ya. Jadi intensitas cahaya yang masuk jadi dengan menggunakan kayak roller blind seperti ini nih teman-teman nih. Jadi cukup praktis ya. Lalu di sini tadi kita udah lihat itu mungkin ruang keluarga atau ruang tamu. Namun di sini kita akan sedikit ngintip di sini. Nah, di sini ada dapur. Dapurnya itu terbilang cukup simple, namun dengan blend dari wallpaper yang cukup juga kalem. Nah, kamu bisa lihat ya, warna putihnya itu juga terlihat kalem nih teman-teman. Apalagi nih kaca-kaca ini ngakalinnya dan juga ada lampu LED-nya. Jadi kelihatannya ada reflektifnya tuh, kelihatan ruangan tuh luas banget ya. Kamu bisa lihat. Nah, di sini yang uniknya juga adalah ini adalah letak dari refrigerator atau kulkas. Kamu bisa lihat ya, kulkasnya itu bisa dibilang di tengah sama di bawah. Nah, di bawah ini kamu masih ada dapat namanya yaitu ruangan untuk kamar tidur nih teman-teman. Untuk tempat kamar tidurnya cukup nyaman. Kenapa? Karena kamu masih bisa ada ruangan untuk samping sini, masih ada rongga. Dan juga kamu bisa masih naruh lemari besar, dan untuk space buat jalannya juga masih enak nih teman-teman ya. Dan untuk gorden yang digunakan juga enak warnanya. Jadi masih kalau gue sih masih ini ya, masih ngeblend lah. Tak AC-nya juga di atas tempat ini pintu.
Untuk kamar mandinya dia lebih ke kayak warna abu-abu campur, ada kayak karamel ya di belakang ini ya. Nah, ini kaca yang dia gunakan nih dua sisi ini. Jadi dia ada kayak semacam ada sedikit garis. Tapi kalau menurut gue sih masih cukup oke ya. Jadi menimbulkan suasana waktu masuk itu luas ya. Sini termasuk sangat komplit. Kenapa? Karena ini masih kamu dapat tempat untuk ruangan untuk shower nih di sini nih ujung. Jadi kalau misalkan kamu kasih kayak railing kaca lagi di sini sih juga masih oke ya teman-teman ya. Nah, di sini gue sedikit memperbaiki rambut dikit lah. Sini ada kayak tatanan buat naro untuk tempat sabun. Nah, gua rasa kita untuk di bawah ini udah oke. Nah, di sini untuk lukisannya, nah ini lukisannya termasuk unik. Kenapa? Karena di sebelah sini tuh lukisan depan, lalu di sampingnya tuh kaca. Jadi waktu gue sempat noleh gini, kok kayak ada lukisan lagi ya. Nah, kamu bisa mungkin ngakalin konsep seperti ini nih temen-temen nih. Jadi lukisannya jadi kelihatan lebih besar ya secara nggak langsung. Nah, ini ada beberapa lampu-lampu dinding, lukisan-lukisan. Nah, ini kita tiba di lantai 2. Nah, ini kamu bisa lihat ya, sama ya konsepnya kayak yang di bawah tadi ya. Jadi ini lukisan, lalu sebelah ini kaca. Di sini di lantai 2 ini ada kayak semacam ruangan yang tadi bisa kita lihat dari bawah tuh kayak semacam tempat void lah jatuhnya ya. Nah, bisa lihat tuh ya. Wow, kelihatan tinggi ya. Enak banget ya, lihat ya. Kalau misalkan nih rollerblade-nya dibuka nih, tuh lihat. Jadi kelihatan luas gitu. Di sini kamu mungkin bisa ngakalin kalau di sini dalam contoh ini dia lebih kayak tempat orang kerja sih atau baca buku ya. Jadi benar-benar masih cukup nyaman sih. Atau kalau misalkan kamu hobi main piano atau kamu mungkin taruh televisi atau sofa juga masih nyaman dan enak nih teman-teman. Untuk jendelanya ada beberapa jendela yang bisa dibuka ya. Jadi nggak semuanya bisa dibuka teman-teman. Jadi tujuannya untuk sirkulasi udara sih dan pencahayaan. Untuk kamar tidurnya nih kamu bisa lihat sekilas ya. Wow, enak banget. Namun nanti kita akan lihat-lihat lebih dalam. Kita lihat dulu nih mengenai ini bagian kamar mandinya nih. Ini ada kamar mandi dalamnya. Untuk warna yang dia gunakan warna banyak abu-abu ya, grey, masih oke kalau menurut gua. Lalu dia menjulang tinggi sampai plafon. Terus juga nih kaca riasnya juga cerminnya ini tinggi banget. Nah, di sini juga ada kaca lebih ke untuk void pencahayaan. Namun dia pintar ya, ngakalinnya pakai ini ya. Kayak Windows blind. Jadi dia bisa atur nanti tingkat intensitasnya nih. Ini area buat riasan, merias-rias. Nah, ini juga kira-kira sama kaca yang dia gunakan. Ini kiri kanan. Lalu di sini juga ada kaca lagi bulat, lebih ke untuk hiasan sih. Ini pantulan dari granitnya juga coklat dan ininya juga masih cukup oke, enak ngelihatnya. Kamu bisa lihat ya teman-teman, ini ada beberapa downlight juga di atas. Untuk lantainya dia menggunakan variasi parket nih teman-teman. Nah, di sini untuk kalau bisa dibilang ininya memang agak simple ya. Dia jadi kayak ada kayak semacam jatuhnya self gitu ya. Jadi ini untuk hiasan aja sih, list-list aja. Ini untuk bisa dibilang kaca jendela yang hadap depan. Nah, ini kayak sejenis dipan teman-teman. Jadi kayak semacam ada busa-busanya juga, jadi empuk. Jadi kalau gua rasa sih ini kalau untuk area meredam suaranya sih bagus ya di sini ya, enak, nyaman. Gorden-gordennya juga enak dilihat. Seperti ini tampilan downlightnya. Sekarang nah tuh kamu bisa lihat ya. Ini kacanya benar-benar kalau kelihatan tuh kayak luas ya. Nah, ini untuk penerangannya, ini sebenarnya sih kalau untuk lampu-lampu sebenarnya sih nggak terlalu dibutuhkan ya, karena tuh terang banget tuh lihat pantulan cahayanya. Ini ada sedikit hiasan, kayak ada lampu-lampu gitu. Ini ada downlight, ada kayak hiasan-hiasan bulan sabit lah kayaknya. Nah, untuk di atas ini ada 2 kamar tidur nih teman-teman nih. Nah, jadi kita akan lihat ya kamar tidurnya. Kalian mau lihat yang mana dulu? Lihat yang belakang dulu ya. Oke. Nah, ini kamar tidur yang di belakang ini menghadap belakang maksud gua. Jadi di sini kamu bisa lihat ini lebih kayak untuk konsep anak-anak ya. Jadi ada beberapa lukisan kayak musang, rubah, dan satu lagi ini binatang apa nih? Gua kurang tahu ya teman-teman ya.
Lalu ini ada juga kayak semacam lemari-lemari, dia menjulang tinggi sampai plafon. Terus juga ini listnya enak banget nih. Ini ada kayak lampu-lampunya di sini teman-teman. Tuh lihat. Jadi kalau misalkan kamu matiin lampu atasnya tuh jadi kayak glowingnya tuh mantep menurut gue ya. Ini ada kayak semacam tent, jadi kayak tempat kemah. Terus ini dia bentuknya kayak segitiga, unik ya. Jadi nggak bentuk kotak-kotak datar melulu. Gorden yang dia gunakan juga masih oke. Cerminnya oke, sama kayak konsep segitiga ini, pantulan, dilengkapi dengan shower. Lalu sini untuk tampilan downlightnya, dia dikasih separate kaca ya. Ini tempat buat naro sabun atau sampo. Memang sih di sini nggak ada bisa dibilang kontainer ya, jadi kayak semacam kayak lemari buat khusus ya untuk naruh-naruh gitu. Nah, ini kontrol panelnya. Nah, di sini ini yang kamar menghadap depan nih teman-teman nih. Nih kamu bisa lihat. Ini juga ada kamar mandi dalam ya teman-teman. Nah, nih. Untuk tampilannya kelihatan cukup simple. Jadi sini nggak dipasang TV, namun ini kayak hiasan-hiasan gini. Ini dia memadukan konsep wallpapernya dengan bunga-bunga ya teman-teman ya. Tuh lihat. Ini enak nih. Bulat-bulatnya juga enak tuh kelihatannya. Ini bisa untuk riasan. Lalu nih untuk lemarinya dia menggunakan kayak konsep segitiga gini teman-teman. Lalu untuk kamar mandinya sama, nyaris sama kayak yang di sebelum-sebelumnya, segitiga dengan hiasan-hiasan gini. Nah, di sini untuk kamar tidurnya, nah kamu bisa lihat dulu nih tampilan dari tampak depannya. Memang dia nggak ada yang namanya balkon ya. Nah nih, dari sini kita bisa lihat tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau kamu mau lihat tuh, nah nih, yang gue tunjuk tuh teman-teman, itu tuh Mall Aeon. Kan ada ininya ya, kayak semacam biang lalanya ya. Jadi kamu bisa lihat ya, ini benar-benar areanya tuh untuk kawasan Asia Group ini, dia bangun daerahnya itu benar di area yang prime. Jadi bisa dibilang ada harga, ada kualitas ya teman-teman ya. Oke, segini aja mungkin dari gua Yohanes mengenai tipe Centarum lebar 12 nih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa kalian kasih like, share, dan kalian tulis ya di kolom komentar ya mengenai hal-hal apa saja yang kalian suka, yang kalian lihat di video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.